Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Askari dari D4 Keperawatan Anestesiologi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah PPT untuk memenuhi tugas evaluasi persiapan alat anestesi. Baik, sebelum itu alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persiapan pra-anestesi meliputi seperti persiapan pasien di ruangan, terutama di elektif, kemudian persiapan alat-alat dan obat-obatan, dan persiapan pasien di ruang operasi. Untuk sekarang kita akan lebih mengenal tentang persiapan alat-alat anestesi menggunakan metode statik. Apa itu statik? Statik adalah S, pertama stetoskop dan laryngoskop, kemudian untuk T-nya tube, yakni ETT atau LMA, kemudian A, airway, kemudian T, tape atau plaster, kemudian I, inducer, C, connector, dan S, suction. Baik, kita lanjut kepada poin pertama, yakni S, stetoskop. Dalam bahasa Yunani, stetoskop yakni stetos, yakni dada, dan skopein, yakni memeriksa. Stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Kemudian, stetoskop juga banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan. Meskipun stetoskop juga digunakan untuk mendengar intestin dan aliran darah dalam arteri dan vein. Untuk gambarnya sudah saya cantumkan di PPT. Kemudian alat yang kedua masih dalam bentuk S, yakni skop, yakni laryngoskop. Laryngoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung, supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, secara garis besar, laryngoskop ini dikenal terdiri atas blade dan handle. Yakni blade adalah sebuah bilah dan handle adalah gagang. Sebagaimana contoh di gambar yang saya cantumkan. Kemudian, untuk pilih blade yang nomor 3 untuk pasien dewasa dengan ukuran sedang dan ukuran 4 untuk orang yang lebih besar. Kemudian untuk anak gunakan untuk nomor 2 dan untuk bayi pilih nomor 1. Jadi untuk memilih blade juga ada macam-macamnya. Tidak bisa digunakan untuk semua golongan seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian untuk memegang laryngoskop selalu dengan tangan kiri memegangnya. Kemudian untuk posisi tangan yang betul adalah memegang pada handle, bukan pada pertemuan blade dan handle. Baik, masuk kepada poin yang kedua, yakni T, tube, yang mana terdiri atas pipa endotrakeal dan LMA. Untuk pipa endotrakeal, pipa endotrakeal terbuat dari material silikon, yakni PVC, polyvinyl chloride, yang bebas lateks, dilengkapi dengan 15 mm konektor standar. Kemudian, untuk pemasangan alat endotracheal tube adalah untuk memasukkan pipa jalan napas, yakni buatan ke dalam trakea melalui mulut. Untuk fungsinya, yakni untuk membebaskan jalan napas dan pemberian pernapasan mekanis, yakni dengan ventilator. Untuk gambarnya sudah saya cantumkan. Baik, sekarang masuk ke dalam poin kedua dari tube, yakni laryngeal mass airway, yang biasa disingkat LMA. LMA ini adalah sebuah alat untuk mempertahankan jalan napas paten tanpa intubasi trakea, yang terdiri dari tabung terhubung ke kap opal yang berfungsi untuk mengunci laring. Keuntungan LMA dibanding
endotracheal tube adalah berkurangnya resiko stridor post-operasi, yang mana obstruksi saluran napas post-operasi juga lebih sedikit, tetapi cara ini memerlukan perhatian khusus. Contohnya seperti yang pertama, selama anestesi anak harus bernapas spontan. Kemudian untuk pemberian ventilasi tekanan positif akan meningkatkan resiko regurgitasi isi lambung, terutama bila tahanan jalan napas besar dan volume paru rendah. Kemudian hal yang harus diperhatikan nomor 2 adalah pemasangan LMA akan sulit pada pasien dengan pembesaran tonsil. Jadi akan susah ya apabila pasiennya besar tonsilnya. Kemudian yang ketiga yakni LMA harus dilepaskan sebelum pasien sadar kembali. Jadi tidak bisa kalau misalnya LMA dicopot setelah pasien sadar. Jadi harus dilepaskan sebelum pasien sadar. Nah, untuk LMA sendiri ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama, klasik LMA seperti yang sudah saya cantumkan di sana di PPT, yakni klasik LMA merupakan suatu peralatan yang digunakan pada airway manajemen yang dapat digunakan ulang dan digunakan sebagai alternatif baik untuk ventilasi tes mask maupun intubasi RT. Kemudian yang kedua adalah LMA fast track, yakni terdiri dari satu tube stainless steel yang melengkung dengan diameter internal 13 mm yang dilapisi dengan silikon konektor 15 mm, handle, cuff, dan suatu batang pengangkat epiglotis. Kemudian untuk perbedaan utama antara LMA klasik dan LMA fast track yaitu pada tube bajanya, yang mana handle dan batang pengangkat epiglotis. Untuk gambarnya sudah saya cantumkan di sebelah LMA klasik. Kemudian yang ketiga yakni LMA proseal. Untuk LMA proseal terdapat pemisahan antara saluran pernapasan dengan saluran gastrointestinal dengan penyatuan drainage tube yang dapat mengalirkan gas-gas esofagus atau memfasilitasi suatu jalur tube orogastrik untuk dekompresi lambung. Untuk gambarnya sudah saya cantumkan di bawah LMA klasik. Nah, kemudian untuk harga LMA proseal juga kira-kira 10% lebih mahal dari LMA klasik dan direkomendasikan untuk 40 kali pemakaian. Jadi kalau sudah 40 kali lebih pemakaian itu lebih baik tidak digunakan kembali. Kemudian yang keempat adalah LMA fleksibel. Untuk bentuk dan ukurannya hampir menyerupai LMA klasik. Kemudian untuk fleksibel LMA ini memberikan perlindungan yang baik terhadap laring dari sekresi dan darah yang ada di atas. Kemudian LMA fleksibel juga berguna pada pembedahan kepala dan leher, maksilofasial dan THT. Kemudian LMA ini juga populer digunakan untuk pembedahan nasal dan pembedahan intraoral termasuk tonsilektomi. Untuk gambarnya sendiri sudah saya cantumkan di sebelah LMA proseal. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yakni airway. Yakni airway di sini oropharyngeal tube. Untuk istilah oropharyngeal tube banyak sekali istilahnya, seperti ada yang mengatakan myotube, kemudian ada juga yang mengatakan Gudel. Kemudian untuk memasang oropharyngeal tube adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan napas melalui pemasangan oropharyngeal tube dan melalui rongga mulut ke dalam faring. Tujuan dari pemasangan oropharyng tube yakni untuk membebaskan jalan napas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior faring dan memudahkan penghisapan lendir. Nah, untuk oropharyngeal tube sendiri ini tidak bisa dipasang kepada pasien yang sadar. Jadi harus dilakukan anestesi terlebih dahulu supaya kesadaran pasien menurun atau dalam keadaan tidak sadar. Kemudian
untuk gambarnya sudah saya cantumkan. Kemudian yang termasuk dalam airway juga, yakni ambu manual ventilator yang biasa disebut ambu bag. Ambu bag ini merupakan alat bantu pernapasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas, palpe atau pipa berkatup, dan masker yang menutupi mulut dan hidung. Ambu bag ini biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernapasan pasien yang henti napas atau yang napasnya tidak adekuat. Tujuan dilakukan bantuan napas dengan ambu bag adalah untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernapasan buatan untuk menjamin kebutuhan adanya oksigen serta untuk menjamin pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru secara normal. Kemudian masuk ke dalam poin yang keempat, yakni T, tape atau plester. Nah, meskipun alat ini kecil, tapi alat ini cukup berpengaruh penting dalam pembedahan. Tape plester ini berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Kemudian, tape plester ini juga biasa digunakan oleh perawat-perawat seperti untuk melakukan pemasangan NGT dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam poin yang ke-5, yakni inducer, stilet atau forceps magil. Kedua ini digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Forceps intubasi juga digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Untuk gambarnya bisa dilihat. Masuk ke dalam poin yang ke-6, yakni C, konektor. Nah, konektor ini seperti yang bisa Anda lihat di dalam gambar, yakni untuk hubungan antara mesin respirasi anestesi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lain. Jadi hal ini juga meskipun terlihat kecil, sangat berguna ketika melakukan operasi. Kemudian masuk ke dalam poin terakhir, yakni suction. Nah, suction ini yakni penghisapan merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan napas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Nah, untuk indikasi penghisapan sekret endotrakeal ini diperlukan untuk yang pertama menjaga jalan napas tetap bersih, seperti pasien tidak mampu batuk efektif dan diduga ada aspirasi. Kemudian yang kedua yakni membersihkan jalan napas. Bila ditemukan pada auskultasi terdapat suara napas yang kasar atau ada suara napas tambahan, kemudian diduga ada sekresi mukus dalam sel napas, kemudian klinis menunjukkan adanya peningkatan beban kerja sistem pernapasan. Kemudian indikasi yang ketiga yakni pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium. Yang keempat yakni sebelum dilakukan tindakan radiologis harus dilakukan radiologis ulang untuk evaluasi. Yang kelima yakni mengetahui kepatenan dari pipa endotrakeal. Nah, untuk mesinnya sendiri sudah saya cantumkan, bisa dilihat. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada PPT kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya itu salah dari saya sendiri. Saya akhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.